Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita, dan tidak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini saya akan memberikan materi tentang memahami konsep Islam rahmatan lil alamin yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Ajaran Islam rahmatan lil alamin sebenarnya bukan hal baru, basisnya sudah kuat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis, bahkan telah banyak diimplementasikan dalam sejarah Islam, baik pada abad klasik maupun pada abad pertengahan. Secara etimologis, Islam berarti damai, sedangkan rahmatan lil alamin berarti kasih sayang bagi semesta alam. Maka yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani, dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Quran, yaitu sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Ayat tersebut menegaskan bahwa Islam dilakukan secara benar dengan sendirinya akan mendatangkan rahmat, baik itu untuk orang Islam maupun untuk seluruh alam. Rahmat adalah karunia yang dalam ajaran agama terbagi menjadi dua, yaitu rahmat dalam konteks rahman dan rahmat dalam konteks rahim. Rahmat dalam konteks rahman adalah bersifat amakulasyak, meliputi segala hal, sehingga orang-orang non-muslim pun mempunyai hak kerahmanan. Rahim adalah kerahmatan Allah yang hanya diberikan kepada orang Islam. Jadi rahim itu adalah khosum lil muslimin. Apabila Islam dilakukan secara benar, maka rahman dan rahim Allah akan turun semuanya. Dengan demikian berlaku hukum sunatullah, baik muslim maupun non-muslim. Kalau mereka melakukan hal-hal yang diperlukan oleh kerahmanan, maka mereka akan mendapatkannya. Kendatipun mereka orang Islam tetapi tidak melakukan ikhtiar kerahmanan, maka mereka tidak akan mendapatkannya atau mendapatkan hasilnya. Sementara orang yang melakukan ikhtiar kerahmanan adalah non-muslim, maka mereka akan mendapatkan kemakmuran secara ekonomi. Dalam konteks ini, almarhum Kiai Haji Hashim Muzadi mengajukan 3 macam persaudaraan. Pertama, ukhuwah Islamiyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar keagamaan, baik dalam skala lokal, nasional maupun internasional. Kedua, ukhuwah wataniyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kebangsaan. Yang ketiga atau yang terakhir adalah ukhuwah basyariyah, artinya persaudaraan yang tumbuh dan berkembang atas dasar kemanusiaan. Ketiga macam ukhuwah tersebut harus diwujudkan secara berimbang menurut porsinya masing-masing. Satu dengan lainnya tidak boleh dipertentangkan, sebab hanya melalui 3 dimensi ukhuwah inilah rahmatan lil alamin akan terrealisasi. Ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah merupakan landasan bagi terwujudnya ukhuwah insaniyah, baik sebagai umat Islam maupun bangsa Indonesia. Kita harus memperhatikan secara serius, seksama dan penuh kejernihan terhadap ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wataniyah. Kita tidak boleh mempertentangkan kedua macam ukhuwah ini dalam hidup. Bertetangga dengan orang lain, bukan keluarga, bahkan non-muslim atau non-Indonesia, kita diwajibkan berukhuwah dan memuliakan mereka dalam arti hubungan sosial yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh hidup damai dan penuh toleransi dalam lingkungan yang plural.
Ketika di Madinah, beliau mendeklarasikan piagam Madinah yang berisi jaminan hidup bersama secara damai dengan umat agama lain. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.